Bayangkan seandainya selama ini yang menahanmu bukan dunia luar, tapi dunia di dalam kepalamu sendiri. Kamu pernah merasa begitu dekat dengan sesuatu yang kamu inginkan, tapi entah kenapa, selalu ada sesuatu yang menarikmu kembali? Bukan karena kamu tidak mampu, bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena ada suara kecil di dalam dirimu yang berkata, "Mungkin tidak sekarang. Mungkin bukan aku. Mungkin aku tidak cukup hebat." Suara itu terdengar lembut, tapi diam-diam ia mengendalikan hidupmu. Itulah pikiran bawah sadar. Dan hari ini, kamu akan mulai melihat betapa kuatnya ia. Kamu mungkin berpikir, hidup adalah soal keberuntungan, soal siapa yang punya kesempatan lebih dulu. Tapi Napoleon Hill pernah berkata, keberuntungan hanyalah nama lain dari pikiran yang terarah. Dan ketika pikiranmu mulai terarah, dunia pun ikut menunduk. Coba kamu pikir, setiap keputusan yang pernah kamu buat datang dari satu tempat yang sama. Dari pikiranmu, setiap kegagalan, setiap keberhasilan, setiap rasa takut yang kamu pelihara, semuanya lahir dari sana. Dari benih pikiran yang kamu siram setiap hari, entah dengan keyakinan atau dengan keraguan. Dan lucunya, kita semua lahir dengan kekuatan yang sama, pikiran yang sama, potensi yang sama untuk mencipta. Bedanya hanya satu. Ada yang memilih untuk menjadi tuan atas pikirannya, dan ada yang memilih untuk menjadi tawanan. Lihat hidupmu. Berapa banyak kesempatan yang kamu biarkan lewat karena takut gagal? Berapa banyak ide yang kamu kubur dalam diam karena takut orang menertawakanmu? Dan berapa kali kamu berkata pada dirimu sendiri, "Aku tidak bisa." Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Dengarkan baik-baik kata-kata ini. Kamu bukan kegagalanmu. Kamu bukan masa lalumu. Kamu hanyalah hasil dari pikiran yang kamu percayai hari ini. Setiap kali kamu berpikir, "Aku bisa," sesuatu di dalam otakmu berubah. Setiap kali kamu berpikir, "Aku berhak," dunia di sekitarmu ikut bergeser. Begitu sederhana, tapi begitu dalam. Bayangkan, pikiranmu seperti cermin. Jika kamu menatapnya dengan keraguan, yang kamu lihat adalah wajah yang lemah, lelah, kehilangan arah. Tapi jika kamu menatapnya dengan keyakinan, kamu akan melihat seseorang yang sedang tumbuh. Meski belum sempurna, tapi siap melangkah lebih jauh. Dan di titik itu, kesadaranmu mulai bangun. Kamu mulai sadar bahwa batas yang selama ini kamu rasakan hanya ilusi. Kamu mulai sadar bahwa dinding itu tidak nyata, kamu yang menciptakannya. Dan jika kamu yang menciptakan, kamu juga bisa menghancurkannya. Napoleon Hill berkata, segala sesuatu yang bisa dibayangkan pikiran bisa diwujudkan. Tapi sebelum kamu bisa membayangkan, kamu harus berani percaya. Percaya bahwa hidupmu bisa berubah. Percaya bahwa kekayaan, dalam arti sebenarnya, bukan hanya tentang uang, tapi tentang kemampuan untuk mengendalikan pikiranmu. Kamu mungkin sedang duduk sendirian saat ini. Kamu mungkin merasa terlambat. Tapi dengarkan baik-baik. Kamu masih bisa mulai sekarang. Karena satu pikiran bisa mengubah segalanya. Pikirkan ini. Setiap miliarder, setiap pemimpin, setiap orang yang berhasil pernah berada di posisi seperti kamu. Mereka juga punya ketakutan. Mereka juga punya malam panjang yang penuh keraguan. Tapi mereka melakukan satu hal berbeda. Mereka memilih untuk percaya pada kekuatan pikiran mereka. Dan disitulah titik balik dimulai. Saat seseorang mulai berbicara pada dirinya sendiri dengan kata-kata baru. Bukan, "Aku tidak bisa," tapi "Aku sedang belajar." Bukan, "Aku takut gagal," tapi "Aku sedang tumbuh." Itulah awal dari kekayaan sejati, saat kamu mulai mengubah dialog di dalam kepalamu. Sekarang, lihat kembali hidupmu. Berapa lama lagi kamu mau hidup dengan pikiran yang membatasi?
Berapa lama kamu akan menunggu untuk mulai mempercayai dirimu sendiri? Waktu tidak menunggumu, tapi pikiranmu bisa mengubah segalanya, mulai dari detik ini juga. Inilah awal dari kesadaran baru. Sebuah percikan kecil yang bisa menyalakan api besar. Kamu sedang mendengar suaramu sendiri, bagian dalam dirimu yang selama ini tertidur. Dan dia ingin kamu bangkit. Karena hidup yang kamu inginkan tidak jauh di luar sana. Ia hanya menunggu kamu berpikir dengan cara yang baru. Jika kata-kata ini menyentuhmu, jangan biarkan percikan ini padam. Klik suka dan berlangganan sekarang. Bukan untuk mendengar motivasi, tapi untuk mengingat kekuatan yang sudah ada di dalam dirimu. Karena ini baru permulaan. Pernahkah kamu menyadari betapa seringnya hidupmu berubah hanya karena satu pikiran kecil? Satu ide sederhana. Satu kalimat yang kamu ulang-ulang di kepalamu. Kadang, itu cukup untuk mengubah arah seluruh hidupmu. Inilah rahasia terbesar yang diajarkan oleh Napoleon Hill, bahwa pikiran adalah penyebab pertama dari setiap akibat dalam hidup kita. Semua dimulai di sini, di kepala kita. Pikirkan ini, sebelum seseorang menjadi kaya, sukses, atau bahagia, dia terlebih dahulu melihatnya di pikirannya. Sebelum seseorang membangun perusahaan besar, dia sudah membangunnya dalam imajinasi. Sebelum seseorang mengubah dunia, dia mengubah caranya berpikir. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi pikiranmu adalah mesin yang tak pernah berhenti. Ia menciptakan gambar, perasaan, dan keputusan tanpa henti. Dan setiap gambar itu perlahan menjadi nyata. Karena apa yang kamu pikirkan dengan penuh keyakinan, kamu tarik mendekat dalam hidupmu. Itulah sebabnya orang yang terus memikirkan masalah selalu bertemu masalah. Dan orang yang terus memikirkan kemungkinan selalu menemukan jalan. Kamu tahu kenapa? Karena pikiran bekerja seperti magnet. Ia menarik hal-hal yang sefrekuensi dengannya. Jika kamu terus berpikir, aku tidak cukup baik, hidupmu akan memberi bukti untuk membenarkan pikiran itu. Tapi jika kamu berkata, aku layak mendapatkan lebih, dunia akan mulai menyesuaikan diri. Ini bukan sihir. Ini hukum sebab akibat mental. Setiap pikiran adalah sebab. Setiap hasil adalah akibat. Kamu adalah pencipta dari setiap pengalamanmu. Dan berita baiknya, kamu bisa memilih untuk menciptakan yang baru, kapanpun kamu mau. Sekarang bayangkan pikiranmu seperti kebun. Setiap hari, kamu menanam benih di sana. Ada benih keraguan, ada benih keyakinan, ada benih rasa takut, dan ada benih keberanian. Kebun itu tidak pernah berhenti tumbuh. Pertanyaannya hanya satu. Benih apa yang kamu siram setiap hari? Jika kamu terus menyirami keraguan, maka yang tumbuh adalah batasan. Tapi jika kamu mulai menyirami keyakinan, maka yang tumbuh adalah kekuatan. Itulah kekayaan sejati, kemampuan untuk memilih pikiran yang ingin kamu tumbuhkan. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti. Sebuah seni berbicara kepada diri sendiri sampai pikiran bawah sadar mulai percaya. Karena pikiran bawah sadar tidak membedakan antara nyata dan imajinasi. Ia hanya merespons apa yang kamu ulang-ulang dengan emosi yang kuat. Itulah sebabnya kamu harus berhati-hati dengan kata-kata yang kamu katakan pada dirimu sendiri. Karena kata-kata itu bukan sekadar suara, mereka adalah benih masa depanmu. Katakan ini perlahan dalam hati, aku bisa, aku layak, aku pantas hidup berkecukupan. Ulangi lagi, bukan untuk meyakinkan dunia, tapi untuk meyakinkan bagian dalam dirimu yang dulu ragu. Dan sesuatu akan mulai berubah. Kamu akan mulai merasa lebih tenang, lebih terarah, lebih percaya bahwa setiap langkah kecilmu membawa makna. Inilah titik di mana kamu mulai memahami bahwa kekayaan bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Uang, kesuksesan, hubungan, semua hanyalah refleksi
dari keadaan pikiranmu. Jika pikiranmu tertata, hidupmu ikut tertata. Jika pikiranmu penuh kekacauan, hasilnya juga begitu. Sekarang, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Bagaimana aku berbicara kepada diriku setiap hari? Apakah aku sedang menanam benih yang memperkuatku atau menghancurkanku? Hening sejenak. Dengarkan jawaban dari dalam dirimu. Karena begitu kamu sadar, kamu mulai mengambil kendali. Dan saat kamu mulai mengambil kendali atas pikiranmu, kamu mulai mengubah takdirmu. Inilah kekuatan yang dimaksud Hill saat ia berkata bahwa pikiran adalah hal yang paling nyata di dunia. Ia bukan hanya ide, ia adalah kekuatan kreatif yang membentuk realitas. Lihatlah sekelilingmu. Setiap benda di ruanganmu, setiap teknologi, setiap karya besar manusia, semuanya dimulai dari satu pikiran. Satu ide kecil yang dipelihara dengan disiplin sampai ia menjadi kenyataan. Itulah bukti paling nyata bahwa pikiran manusia bisa menciptakan segalanya. Dan kamu juga bisa. Tapi kamu harus berhenti meminjam pikiran orang lain. Berhenti hidup dengan keyakinan orang lain. Mulailah berpikir untuk dirimu sendiri. Mulailah membangun visi yang kamu percayai sepenuhnya. Karena saat kamu tahu kemana kamu ingin pergi, pikiranmu mulai mencari jalan ke sana. Ia bekerja diam-diam, menghubungkan peluang, menuntun keputusan, membentuk kebiasaan. Tanpa kamu sadari, dunia luar mulai berubah mengikuti arah pikiranmu. Kekuatan itu sudah ada di dalammu. Kamu tidak perlu mencarinya di luar. Kamu hanya perlu membangunkannya. Dan ketika kamu sadar betapa kuatnya pikiranmu, kamu tidak akan lagi menyalahkan keadaan. Kamu akan mulai berkata, "Aku yang menciptakan ini, dan aku juga bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik." Itulah awal dari kekayaan mental. Dan dari kekayaan mental, lahir kekayaan materi. Kamu sudah mulai melihatnya sekarang, bukan? Bahwa segalanya berawal dari pikiranmu sendiri. Tapi mengetahui kekuatan pikiran saja tidak cukup. Karena pengetahuan tanpa disiplin hanyalah mimpi yang tidak pernah menjadi nyata. Inilah bagian yang paling berat. Bagian di mana kamu harus melatih pikiranmu setiap hari. Seperti melatih otot. Pikiran juga butuh latihan. Dan Napoleon Hill menyebutnya disiplin mental. Disiplin untuk tetap berpikir positif meski dunia tidak berpihak. Disiplin untuk tetap tenang meski situasi di luar kacau. Disiplin untuk terus percaya meski hasilnya belum terlihat. Setiap hari, kamu akan bertemu dua suara di kepalamu. Satu berkata, "Ini sulit. Sudahlah, menyerah saja." Satu lagi berbisik pelan, "Coba sekali lagi, hanya satu langkah lagi." Dan masa depanmu ditentukan oleh suara mana yang kamu dengarkan. Kebanyakan orang menyerah, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak sadar bahwa pikirannya sedang dilatih. Mereka tidak tahu bahwa setiap keraguan, setiap kegagalan kecil, hanyalah bagian dari proses reprogramming. Kamu tidak bisa mengganti pikiranmu sekali lalu berharap hidupmu berubah selamanya. Kamu harus menulis ulangnya setiap hari, setiap pagi, setiap malam, sampai pikiran barumu menjadi otomatis. Bayangkan, ini seperti menghapus tulisan lama di papan tulis dan menggantinya dengan kata-kata baru. Awalnya masih samar, bercampur, tapi semakin sering kamu menulis, tulisan lama perlahan menghilang. Begitu juga dengan pikiran negatifmu. Kamu pernah berkata, "Aku tidak bisa." Mulai hari ini, ubah jadi, "Aku sedang belajar." Kamu pernah berkata, "Aku gagal." Sekarang katakan, "Aku sedang tumbuh." Setiap kata baru adalah perintah baru bagi otakmu. Dan perlahan, bawah sadarmu mulai mempercayainya. Ia mulai bertindak berdasarkan perintah baru itu. Kamu mulai memilih hal yang berbeda, bereaksi dengan cara yang lebih tenang, dan membuat keputusan yang lebih berani. Inilah proses reprogramming, latihan harian untuk menulis ulang siapa dirimu.
Sekarang, lakukan ini. Setiap pagi setelah kamu bangun, katakan 3 kalimat kuat ini dengan penuh kesadaran. Aku tahu kemana aku akan pergi. Aku tahu aku mampu mencapainya. Setiap hari, pikiranku membawaku lebih dekat ke sana. Ucapkan perlahan. Rasakan setiap katanya. Bukan seperti mantra kosong, tapi seperti janji pada dirimu sendiri. Dan rasakan perubahan kecil yang terjadi di dalam dirimu. Kamu mungkin belum kaya hari ini. Tapi jika kamu terus berpikir, berbicara, dan bertindak seperti orang yang kaya secara mental, cepat atau lambat, hidupmu akan menyesuaikan diri. Karena realitas hanyalah cermin dari kebiasaan mentalmu. Hill menulis bahwa pikiran bawah sadar adalah pelayan setia yang selalu menuruti perintah tuannya. Tapi masalahnya, sebagian orang menjadi tuan yang lalai. Mereka membiarkan pikiran negatif menjadi perintah tetap. Mereka memberi energi pada rasa takut, bukan pada visi mereka. Kamu tidak boleh melakukan itu lagi. Mulai sekarang, kamu adalah pemimpin bagi pikiranmu sendiri. Kamu adalah arsitek yang sedang membangun ulang istana mentalmu, batu demi batu. Dan setiap kali kamu merasa lelah, ingat ini. Tidak ada perubahan besar tanpa perlawanan. Setiap kali kamu mencoba tumbuh, pikiran lamamu akan melawan. Ia akan mencoba menarikmu kembali ke zona nyaman. Tapi justru di titik itulah kamu sedang berkembang. Jangan melawan pikiran negatifmu dengan kebencian. Gantilah dengan arah baru. Alihkan fokusmu. Ganti cerita yang kamu ulang-ulang di kepala. Jika sebelumnya kamu berkata, "Aku tidak akan pernah punya cukup uang," ubahlah jadi, "Aku sedang belajar memahami bagaimana uang bekerja untukku." Itu bukan kebohongan, itu arah baru. Dan pikiran bawah sadarmu akan menyesuaikan diri dengan arah itu. Mulailah menulis di jurnalmu setiap malam. Tuliskan hal-hal kecil yang kamu syukuri, keputusan berani yang kamu ambil, dan ide yang muncul hari itu. Kamu sedang melatih otakmu untuk fokus pada kemajuan, bukan kekurangan. Dan semakin kamu melatihnya, semakin kuat jaring pikiran barumu terbentuk. Lama-lama, hal-hal yang dulu terasa sulit mulai terasa alami. Berpikir positif tidak lagi dibuat-buat. Fokus menjadi kebiasaan, dan keyakinanmu menjadi karakter. Disitulah transformasi sejati dimulai, bukan karena dunia luar berubah, tapi karena kamu berubah di dalam. Jangan remehkan latihan kecil ini. 1 kalimat positif di pagi hari bisa mengubah seluruh arah harimu. 1 keputusan berani bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Dan 1 pikiran penuh keyakinan bisa membuka pintu yang selama ini tertutup. Inilah latihan mental yang akan menuntunmu menuju kekayaan sejati. Kamu tidak sedang berusaha menjadi seseorang yang baru. Kamu hanya sedang menghapus debu yang menutupi kekuatan aslimu. Dan sekarang, bayangkan dirimu 6 bulan dari hari ini. Kamu bangun pagi dan pikiranmu tenang. Tidak lagi dipenuhi kekhawatiran seperti dulu. Kamu tahu apa yang ingin kamu capai. Kamu tahu langkah-langkah yang harus kamu ambil. Dan yang paling penting, kamu tahu bahwa kamu bisa. Itulah hasil dari semua latihan yang telah kamu mulai. Perlahan, kamu telah mengubah arah pikiranmu. Kamu tidak lagi dikuasai oleh keraguan, tapi oleh kesadaran. Kamu tidak lagi bertanya, "Bisakah aku?" Tapi, "Apa langkahku berikutnya?" Itu adalah tanda bahwa pikiranmu mulai bekerja untukmu, bukan melawanmu. Kamu mulai melihat pola yang dulu tak terlihat. Peluang yang dulu kamu abaikan, kini muncul jelas di depan mata. Dan kamu mulai memahami sesuatu yang sangat dalam, bahwa hidup bukan soal keberuntungan, tapi soal kesadaran. Napoleon Hill menulis bahwa pikiran yang terorganisir menciptakan kekayaan yang terorganisir. Artinya, semakin jernih pikiranmu, semakin terarah pula realitasmu. Karena dunia luar hanyalah cermin dari dunia dalam.
Kamu dulu berlari mengejar kesuksesan. Sekarang, kamu menariknya dengan ketenangan. Kamu dulu memaksa dunia berubah. Sekarang, kamu membiarkan pikiranmu mengarahkan segalanya dengan keyakinan yang dalam. Itulah kekuatan sejati, bukan kekuatan untuk mengontrol segalanya, tapi untuk mengendalikan dirimu sendiri. Bayangkan pikiranmu seperti danau yang dulu keruh. Sekarang, airnya mulai jernih. Kamu bisa melihat dasar airnya. Kamu bisa melihat pantulan langit di permukaannya. Itulah kejernihan mental. Dan dari kejernihan, lahir kebijaksanaan. Sekarang kamu mulai menyadari betapa banyak waktu yang dulu kamu habiskan melawan dirimu sendiri. Kamu menyadari bahwa kebahagiaan dan kesuksesan bukan sesuatu yang perlu dikejar, tapi sesuatu yang muncul ketika pikiranmu selaras dengan tujuanmu. Kamu mulai merasa lebih ringan, lebih tenang, lebih fokus. Kamu mulai berjalan bukan karena takut tertinggal, tapi karena kamu tahu arahmu. Dan di titik itu, kekayaan mulai datang. Pertama, dalam bentuk ide. Kemudian, dalam bentuk kesempatan. Lalu, dalam bentuk hasil nyata. Semua berawal dari perubahan yang terjadi di dalam dirimu. Kamu tidak lagi berpikir, aku ingin kaya. Kamu berpikir, aku sedang menjadi seseorang yang pantas hidup berkecukupan. Dan alam bawah sadarmu menyesuaikan diri dengan identitas baru itu. Kamu mulai menarik orang yang tepat ke dalam hidupmu. Orang-orang dengan visi yang sama. Orang-orang yang mendukung pertumbuhanmu. Inilah yang disebut Napoleon Hill sebagai mastermind. Kekuatan ketika dua atau lebih pikiran selaras dalam tujuan yang sama. Tidak ada yang besar lahir sendirian. Bahkan kesuksesan pun membutuhkan resonansi antara pikiranmu dan pikiran orang lain yang sefrekuensi. Ketika kamu berpikir besar, kamu mengundang pikiran besar lainnya untuk bergabung. Dan ketika energi itu bersatu, hasilnya luar biasa. Sekarang, kamu tidak lagi melihat dunia dengan mata lama. Kamu melihatnya dengan kesadaran baru. Segalanya terasa mungkin. Segalanya terasa bisa diatur. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena kamu menjadi lebih kuat. Inilah transformasi yang sebenarnya. Bukan perubahan dari luar, tapi perubahan arah di dalam. Dari takut menjadi yakin. Dari pasif menjadi sadar. Dari bingung menjadi fokus. Kamu telah melatih pikiranmu untuk menjadi sekutu terbaikmu. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak lagi berjalan sendirian. Pikiranmu akan menuntunmu, bahkan di saat kamu ragu. Ia akan membisikkan strategi saat kamu buntu. Ia akan mengingatkanmu pada tujuanmu saat kamu lelah. Inilah saatnya kamu melihat kembali perjalananmu. Lihat betapa jauh kamu telah melangkah. Dari rasa tidak yakin menuju kesadaran. Dari kebingungan menuju arah yang jelas. Dari ketakutan menuju keberanian untuk bertindak. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Bukan sekadar uang, tapi kebebasan mental. Kekuatan untuk tetap tenang dalam kekacauan. Ketenangan untuk memilih pikiran yang membangun. Kesadaran untuk mengarahkan hidupmu dengan sengaja. Dan saat kamu hidup dari tempat itu, dari ketenangan, dari keyakinan, dari kesadaran, uang, peluang, hubungan, semua datang sebagai efek samping. Bukan tujuan, tapi hasil alami dari pikiran yang selaras dengan visi hidupmu. Sekarang kamu tahu rahasianya. Bukan dunia luar yang mengubahmu. Kamulah yang mengubah dunia luar melalui pikiranmu. Dan mulai hari ini, kamu tidak akan pernah melihat hidupmu dengan cara yang sama lagi. Kamu akan berjalan dengan kepala tegak, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang yakin, dan dengan kesadaran penuh bahwa setiap langkahmu menciptakan masa depanmu. Jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam, jika kamu merasakan getaran perubahan di dalam dirimu, jangan biarkan itu hilang begitu saja.
klik subscribe sekarang. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari cara berpikir baru. Cara berpikir yang akan mengubah segalanya.